Ya, tetapi lu harus mengacu kepada Permensos nomor 8 tahun 2021. Walaupun lu punya yayasan segabrek-gabrek ya, walaupun yayasan lu punya legalitas, tapi kalau lo yang namanya mengumpulkan dana itu harus ada seizin Mensos, harus dihadiri oleh Mensos. Lu harus secara daring ya, secara online lu masukin tuh data-data yayasan lu untuk melakukan kegiatan-kegiatan pengumpulan dana atau bakti sosial. Nggak liar seperti itu. Walaupun lu punya yayasan, kalau lo minta dananya secara liar, itu juga menyalahi aturan. Dan yayasan itu bisa digugat. Gitu loh. Ingat Permensos nomor 8 tahun 2021 ya. Ingat juga Permensos nomor 15 tahun 2017. Itu semuanya diatur di situ. Tidak semerta-merta ya, mentang-mentang Novi ini punya yayasan lalu seenak-enaknya minta duit. Gitu kan? Mengarahkan sumbangannya kepada rekening dia. Lalu nggak mau diaudit. Nah ini kan ribut semua gara-gara uangnya makin gede. Setelah uangnya jadi 1 M lebih, jadi pada ribut dah. Gini, saya tidak ada kaitan apapun dalam kasus. Siapa nama cowok itu? Agus sama siapa? Novi ya? Iya. Tapi kalau saya pelajari kasusnya, kalau saya hanya melihat dari aspek hukum. Secara hukum, uang itu sudah milik dari Agus. Secara hukum, uang itu sudah milik dari Agus. Jadi tidak bisa dituntut uang itu dipakai untuk apa. Tapi secara moral, kalau memang tidak dilakukan sesuai dengan tujuannya, secara moral itu kurang terpuji. Tapi secara hukum dia sudah pemilik. Kan ada orang menyumbangkan uang ke dia. Waktu disumbangkan itu hak milik uang itu sudah beralih menjadi milik dia. Tapi kan harusnya tujuannya mengobati matanya, tapi dia bakal pakai BPJS katanya. Jadi secara hukum nggak bisa lagi uang itu disalahkan. Diminta oleh John LBF itu meminta agar supaya laporan Agus itu dicabut ke Novi gitu Pak. Nah kalau misalkan menurut Bapak dari praktisi hukum nih ya Pak ya, laporan Agus dari John LBF itu permintaan itu tuh menurut Bapak gimana? Jadi menurut saya kurang tepat. Kalau masyarakat mau nyumbang, sumbang aja. Tetapi Saudari Novi juga meminta uang 1,3 miliar yang tidak ada hubungannya dengan dia, diminta dari Agus, itu juga keliru. Maka saya sependapat dengan rekan-rekan pengacaranya Agus yang meminta supaya perjalanan keuangan daripada Novi itu diaudit. Jadi kenapa itu sangat perlu diaudit? Karena jangan sampai uang yang bukan haknya pun dimakan gitu loh. Seperti ini kan hak saudara Agus 1,3 miliar tapi dimintai. Ini kan tidak berdasar. Kemudian dia meminta uang juga dia atas nama Agus. Itu juga tidak berdasar gitu loh. Jadi oleh karena itu demi transparansi agar uangnya disita oleh kepolisian nanti dilimpah ke pengadilan. Jadi menurut saya yang lebih tepat adalah supaya Agusnya juga enak berobat, apakah dia BPJS, apakah membeli donor mata, supaya enak ke depannya. Jadi sebaiknya Saudari Novi juga diperiksa keuangannya dan diaudit oleh akuntan publik gitu loh. Akuntan publik lah yang mengaudit dia apakah benar apa tidak perjalanan keuangannya. Berarti kalau dari Bapak sendiri setuju ya terkait pengacara dari Agus yaitu Bang Farhad itu mengaudit? Setuju. Karena kita juga sangat percaya kepada auditor kita akan melaksanakan tugas dengan benar. Apalagi saudara Novi ini kan meminta uang daripada Agus, sementara dia tidak ada hubungannya dengan uang itu. Itu kan uang donasi 1,5 miliar yang sudah habis 200 juta. Itu kan dicari buat Agus, yang mencari juga temannya dia. Apa hubungannya dengan Novi itu? Jadi saudara Novi harus diperiksa dia dan dikenakan dengan Undang-Undang ITE pasal 27 junto pasal 45, dan kepada yang menyiram matanya Agus itu sehingga menjadi cacat harus diminta pertanggungjawaban 351 352 junto keterangan daripada tersangka atau terdakwa itu. Oke, Pak.
Tapi Agus juga menyayangkan nih Pak sikapnya itu melaporkan Novi atas masukan pengacara yang pengacaranya diduga itu pansos gitu karena melaporkan Novi gitu Pak. Tapi kalau menurut Bapak sendiri apakah langkah dari Kalau menurut saya nggak tepat itu. Biar bagaimana juga kan Agus ini kan harus sembuh. Bagaimana dia menggunakan uang itu kalau sudah dipegang oleh saudara Novi? Tentu kan dia sejak menggunakan uang itu kan harus minta dulu. Nah kalau misalnya dia mau pesan mata, harusnya sudah ada orang menyumbang matanya, menjadi terhalang kan begitu. Jadi oleh karena itu supaya demi kepentingan publik juga, demi transparansi, supaya keuangan daripada Novi diperiksa, demikian juga saudara Agus juga terjamin keselamatannya. Pak, tapi kalau langkah Agus yang melaporkan Novi menurut Bapak tepat nggak? Tepat, karena Novi itu memintai uang daripada saudara Agus 1,3 miliar. Dia tidak berdasar, oleh karena itu saudara Agus melaporkan Novi itu sangat tepat. Pak, tapi kan sebenarnya saudara Novi ini karena tidak adanya transparansi gitu Pak dari saudara. Tidak ada urusan transparansi dengan dia itu, karena uang itu bukan uangnya Novi. Uang itu adalah uang sumbangan masyarakat. Jadi kalau dia menyatakan harus transparan apa? Gitu loh. Ya? Tapi dengan dugaan pencemaran nama baik nggak apa-apa Pak itu ya dasarnya. Ya, itu harus di audit, itu harus dikenakan pasal 27 junto pasal 45.